Gitu loh. Kalau kasino itu kalau menurut Mbok ya, menurut Mbok itu akan menghancurkan Bali itu sendiri. Akan menghancurkan Bali itu sendiri. Solusi dari Tante Niluh itu solusi menengah dan jangka panjang. Namanya kasino. Karena Bali sudah pernah dikecualikan di dua undang-undang. Undang-undang pornografi dan undang-undang miras. Undang-undang pornografi itu apa sih? Apa isinya? Ini loh. Isinya undang-undang pornografi itu apa? Kenapa Bali dikecualikan? Ini. Buatkan sayembaranya. Siapa yang bisa beresin sampah macet? Sampah macet. Kalau dibuat aturan WNI tidak boleh masuk gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap nggak bisa karena Nggak bisa dia, nggak bisa buat gitu. Kenapa tidak bisa? Karena biaya untuk infrastruktur dari kasino tersebut itu jauh akan lebih berguna jika digunakan untuk hal-hal lainnya, misalnya memperbaiki pendidikan, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya manusia itu dari segi pendidikannya dulu. Itu gitu kan loh. investasinya swasta, Tante, sorry. Paham. Bukan dari ini. Ya makanya itu sekarang kan investasi swasta. Sekarang apakah kita bisa seperti Erwin tulis tuh di komen, apakah bisa memastikan itu dari zero dari collusion and nepotism, gitu kan? Ya Tanpa adanya kasino pun masih ada korupsi. Nah makanya ya kan? jangan ada kasino, karena tambah ada kasino tambah parah. Itu nanti Gimana? Ini akhirnya kita jadi diskusi bertiga ini ya. Kurang lola aja lah satu Mbak ya. Iya. Nah langsung aja Mbak. Kemarin Tiang iseng posting itu. Jadi masalah usulan Ajus Linggih mau membuat kasino di Bali. Nah ini Mbak, lo kan komen juga ini Mbak. Nah mungkin siapa dulu nih? silakan, maju silakan. Mau lo dulu lah Mbak. Kenapa mau nggak setuju sih Mbak terhadap kasino di Bali? Padahal kan tanpa ada kasino pun sudah ada judi online, tajan di Bali lah banyak lah gitu. Mungkin Mbak bisa menjelaskan Mbak di sini. Nanti mungkin bisa ditanggapi juga oleh Ajus gitu. Bukan hanya Mbok Niluh ya, kita tanya deh sama Welly. Ini Welly Susanto anakku. Welly saja bisa menjabarkan dengan begitu lengkap mengapa judi kasino tidak akan mungkin bisa dilakukan tidak hanya di Bali, juga di seluruh Indonesia, dan itu sudah disampaikan berulang kali bahkan oleh pejabat-pejabat setingkat menteri ya. Dasarnya apa? Kenapa tidak bisa dijalankan di Indonesia gitu kan? Seperti misalnya di Genting Highland gitu atau di Monaco gitu kan. Itu dasarnya sudah jelas sekali gitu loh. Nah sekarang memang ada judi online, ada yang kita bilang tajen gitu kan, yang awalnya itu berasal dari tradisi kita gitu kan, bahkan mong-mongan pun juga judi kan, bola adil gitu judi kan. Betul. Tapi daya rusaknya seberapa? Mong-mongan itu artinya setahun sekali, odalan Purejati itu bawa uang 10.000 terus sampai 6 jam nggak bisa habis 10.000. Tajan maksudmu ya? Mong-mongan. Yang pakai dadu itu. Kocokan. Terus bola adil tuh, yang lempar bola itu masang bola balik belek tuh, taruhannya apalah rokok atau apa gitu kan. Nah ini kita kan bicara dalam ruang lingkup menjadikan kasino itu sebagai salah satu daya tarik pariwisata, ya kan. Kita Bali itu metaksu itu dari mana? Apa yang menjadi taksu Bali yang utama itu? Manusianya yang akan menjaga alamnya, yang akan menjaga tradisi itu sendiri gitu loh. Nah, kalau kita perpanjang perdebatannya mengapa Mbok tidak setuju dengan adanya kasino itu kita bisa baca data, kita bisa baca laporan, kita bisa baca, nggak usah deh ada kasino yang katanya kalau kayak di Singapura gitu kan harus bayar masuk dan lain sebagainya. Mereka sudah siap dengan risiko judi itu gitu loh. Nah kalau di kita, dari anak-anak kita yang masih remaja yang trek-trekan bawa motor pulangnya jalan kaki, dari orang-orang yang sebayang Mbok Niluh gitu loh, yang sampai menggadaikan begitu banyak aset-asetnya pada saat pandemi kemarin karena tertarik dengan adanya yang taruh uang 1 juta dapat uang berapa. Itu kan ada tuh yang online itu yang kemarin rame 2021 2022. Itu saja kita belum bisa gitu loh menakar dan mengontrol, di mana kita bisa mengatakan tidak, aku sampai di sini aja, nggak boleh ke sini. Kita belum bisa gitu loh.
Dan buat Mbok ya masih banyak cara lain. Kalau kita bicara soal penanganan sampah, macet, terus air, hari ini duitnya kita ada, kalau alasan beli Ajus kan duitnya beli ya. Sampai sana dulu gimana beli menanggapi itu? Ya, gini ya, Tante, izin Tante. Iya. Kalau dari saya, memang saya mengusulkan itu karena saya melihat adanya urgensi. Kenapa urgensi gitu? Karena Bali ini butuh solusi yang cepat dengan pendapatan yang jauh di atas dari PAD Bali sekarang. Gitu. Sehingga itu dulu fokusnya. Ini pokok permasalahannya adalah cepat gitulah, yang duit yang cepat dan cukup besar untuk menyelesaikan masalah Bali yang sangat urgent. Kalau kita ngomong sampah, ya kan, dari 900 ribuan ton sampah yang dihasilkan di Bali, itu kan sampah nasional dan internasional. Tapi budgetnya budget daerah. Jadi dari sampah aja kita ngomong, laporan dari datanya yang pemerintah Bali itu 2021, ada 32% lebih sampah yang tidak terkelola. Which is itu 200 ribuan ton. Dan hasil diskusi saya dengan Pak PJ Gubernur, kalau kita mau meniru polanya Singapura, itu butuh biaya Rp1.400.000 per ton. Oke. Sehingga apa? Kita butuh dana 200, 3T berarti. 3 triliun. Sebenarnya ini kan saya nggak pernah mengharuskan yang namanya kasino. Ini kan salah satu opsi usulan, usulan dari solusi untuk membantu menyelesaikan masalah Bali. Tentu ini pasti ada pro dan kontra gitu. Kebetulan saya bagian pro-nya kan gitu ya. Dan Tante Niluh ini sebagai bagian dari kontranya, which is bagus. Kenapa? Karena menurut saya setuju dengan Tante Niluh bahwa emang taksu Bali harus ada dan yang lain. Masyarakat Bali dibilang belum siap, tapi kan saya nggak pernah mengharuskan masyarakat Bali untuk judi, ikut judi di kasino. Berarti menurut beli, kalau kasino ada tidak akan merusak taksu, budaya, tradisi ada, tidak? Nggak, buktinya kita ada ITDC yang dulu menyelamatkan daerah yang sangat miskin di Bali, akhirnya menjadi daerah internasional, bahkan dipakai di KTT G20 kemarin. Apakah taksu Bali hilang? Justru malah membantu memelihara adat istiadat Bali. Siap. Nah, gimana menurut Manolo? Katanya beli Ajus kalau ada kasino tidak akan merusak taksu, adat dan budaya Bali. Mbok sudah tulis kemarin, sudah Mbok kirimkan ke Erwin ya, apakah di grup atau di Japri ya. Jadi gini, kasino sama ITDC itu two different things gitu loh. Beda ya? ITDC itu bagaimana sebuah kawasan dikelola, dibuat, dibangun untuk kemudian menjadi salah satu dari akomodasi, baik itu MICE dipakai untuk konferensi dan lain sebagainya, dan menghasilkan devisa. Dan di sana para pemilik hotel dan lain sebagainya membayar sistem sewa dan lain sebagainya. Oke. Kasino itu lain lagi gitu loh. Lain lagi gitu loh. Kalau kasino itu, kalau menurut Mbok ya, menurut Mbok itu akan menghancurkan Bali itu sendiri. Akan menghancurkan Bali itu sendiri. Orang ke kasino itu dia pasti ya beli koin lah atau apalah kayak di film-film gitu kan. Nah, sekarang yang bisa main di kasino itu siapa? Anggaplah WNA saja. Nah, WNA itu datang ke Bali itu karena mereka tuh terpukau, tertarik dengan, kita bisa baca di semua media online bagaimana WNA itu menyampaikan, I miss the old Bali. Saya rindu Bali yang dulu, Bali yang tidak macet, Bali yang Bali yang minim kriminalnya, Bali yang Bali yang dimana saya bisa berwisata dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan nyaman. Itu Bali yang dirindukan, Bali yang dimana mereka ngeliatin pembajak di sawah itu yang mereka bisa duduk sama petani. Bukan mereka melihat beach club, bukan mereka melihat mall-mall baru yang dibangun gitu loh. Karena kalau kita bicara urusan akomodasi atau tempat wisata, manusia itulah menjadi ujung tombaknya. Nah, kalau kita sekarang bicara judi,
Kalau kita sekarang bicara judi, yang main di dalam tuh siapa? Oke, anggaplah cuma wisatawan aja yang bisa main. Misalnya kalau turis aja lah ya. Lah wisatawan negara-negara saja sekarang di mana-mana sedang krisis, sedang resesi. Mereka itu mengumpulkan uang yang mereka punya itu sebagian untuk berlibur bersama keluarganya. Yang akan main judi itu nanti akan 4L. Lo lagi, oknum pejabat. Ya, karena nanti di sana misalnya ada cewek. Terus nanti berarti identik dengan ada cewek but gitu you never know because gitu you don't go inside. Ya kan? Terus nanti WNA yang datang ke sini yang membuka lahan-lahan puluhan hektar itu untuk untuk bisnis mereka, yang kita kalau misalnya tahu ya rasanya mencari uang rupiah tuh kayak gimana. Kayak Erwin misalnya. Erwin bilang sama Mbok, aku ada lokasi loh Mbok 2 are, aku akan cicil sama 15 tahun untuk aku bikin studio. Kamu akan bilang begitu sama Mbok. Gimana caranya Mbok? Yuk gaskan, kita ke 5 juta subscriber, walaupun kamu nggak perlu. Kamu kan bilang aku nggak peduli Mbok, followerku jumlahnya yang penting pesanku nyampe gitu kan. Tapi Mbok akan gaskan karena Mbok tahu Nak Bali itu sangat menghargai proses, tidak ada yang instan. Mie aja harus kita ambil airnya dan kita rebus tunggu 3 menit. Nah kalau generasi instan itu yang harus cepet, solusinya cepet, itu kita nggak cukup 1 jam duduknya. Itu duduk semua yang pro sini, ada berapa yang pro? 10, 20, 30, 40 orang duduk. Kemarin aku bikin polling gitu loh. 52% yang setuju. Nah, yuk sini duduk yang 52%. Duduk yang 52% karena mereka mungkin karena kan mereka tidak menyadari, belum memahami bagaimana proses kasino itu. Emang kasino bisa dibikin di bawah gubuk derita. Emang kasino tidak membutuhkan biaya untuk pembangunannya. Nah, kalau sekarang kita bicara sampah, tadi disampaikan ada 900.000 ton. Ya kan? Butuh 3T katanya. Ya, butuh 3T. Sekarang orang yang kalau nyetor sampah ke Sanur itu bayar nggak? Coba kita cek itu. Siapa yang ngelola sampah yang di pembuangan sampah terbesar itu? Siapa? Ya, siapa pemimpinannya di sana? Coba kita data. Apa geretongan semua, gratisan semua itu bawa sampah. Saya mau buang di sini ya, gratis. Coba mau tanya, itu ada pemasukannya nggak? Kalau ada pemasukannya itu berapa? Jadi bagaimana pemimpin hari ini, gubernur hari ini bisa mencontoh yang namanya Basuki Cahayapurnama dalam pengelolaan pemerintahannya? Apakah kemudian Ahok membuka kasino di Jakarta? Dulu Ali Sadikin gimana, Mbak? Ya kan? Kan sempat membuka dulu Ali Sadikin. Ya, tapi kita kan berada di negara yang masih ada dasar moralnya gitu loh. Kita harus punya empati juga gitu loh. Kita nggak juga kemudian kita sudah tahu kita nih mungil gitu loh, mencoba menabrak semua semua tatanan itu gitu loh, hanya karena mengatakan kita perlu 3 triliun. Nah, kalau kita perlu 3 triliun itu semua anggota dewan dari kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD RI sekian persen ya, sini 50% gajimu sama tunjanganmu kasih ke Mbok Niluh, bikin yayasan Erwin Foundation, Jak Bali Foundation. Ini pakai TV-nya untuk melihat bagaimana transparansi pengelolaannya. Terus bagaimana setiap kepala daerah, setiap bupati, setiap wali kota, gubernur akan menggunakan semua jaringan pemerintahannya hingga yang terkecil. Seperti bagaimana kita mengelola wisatawan yang kemudian nyaru jadi wisatawan, tapi dia itu ngalih pengumpul jiwa, dari guide, milu dari petani, bahkan sekarang bertani narkoba mereka, ya kan? Di Payangan ya. Itu sekarang bagaimana dari kalian adat, kalian dinas akan lebih celang gitu loh, akan lebih teliti gitu loh, meneliti orang-orang masuk ke kampungnya dia. Kita juga bisa bergunakan paralel untuk pengelolaan sampah. Kita juga bisa paralel untuk untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Bali, dari ruang yang terkecil, dari kadus, dari kelian ke perbekal ke camat ke bupati, bisa. Jadi tidak serta-merta kita lihat tumpukan yang 3T perluannya setahun, terus 3T-nya itu kemana, untuk apa? Kita bisa kemudian hire anak-anak muda. Ada berapa media online di Bali? Ada 10 misalnya atau 9. Tolong ya fokus kepada 1 kabupaten. Erwin, saya akan hire Erwin, tolong misalnya dengan 3 juta sebulan kamu ngayak, kamu fokus sama Denpasar ya Win. Jadi apa kerja-kerja baik anak muda lainnya ini dibuatkan ruang untuk mereka, yang mereka digaji secara profesional. Itu mereka punya ide-ide yang brilian. Kita bisa minta si Gary Benchim, si Pandawara, ya kan?
Ya kan, si Pancawara kita bisa ajak duduk mereka. Mereka adalah orang-orang yang frustrasi, yang berjalan sendiri-sendiri. Kita bisa ajak duduk seorang Gus Norma bersih-bersih Bali. Coba sekarang tanya Gus Norma. Gus Norma itu kan panglimanya bersih-bersih Bali. Tanya dia, emang beneran perlu 3T? Emang kita harus menggadaikan apa yang menjadi tradisi dari kehidupan kita sehari-hari yang seharusnya alih fungsi lahan itu seharusnya bisa ditekan. Bagaimana kesejahteraan rakyat Bali itu bisa diperjuangkan dengan cara menampilkan the 5 star of the classy Balinese. Bagaimana anak-anak muda kita yang berlayar, kita bisa berikan harapan agar mereka bisa pulang ke Bali. There's so many way, gitu loh. Jadi kalau misalnya dengan kasino itu ya selesai di sini gitu loh. Karena buat Mbok Niluh itu bukan sebuah hal yang Mbok Niluh harus pertentangkan berkali-kali. Mbok cukup ngomong sekali saja and that's it, because it's not gonna happen. It's not gonna happen. Kita masih punya berbagai macam lembaga yang akan menentang itu, dan itu harus dirubah dalam undang-undang. Nah, sekarang yang setuju berapa di DPR RI? Kalau Ajus kan bisa bicara sama ayahnya, dan dia sendiri lawan 530 orang. Belum lagi yang 4 DPD ini. 4 DPD ini saya yakin nggak ada yang setuju. Raimandre pasti nggak setuju. Terus apalagi Arya Wedekarne, Nilo Jelantik, Seloto kan sudah ngikut aja sama kita gitu loh. Dia pasti nggak setuju gitu loh. Ya kan gitu loh. Begitu banyak cara memuliakan rakyat Bali. Bukan dengan mempertontonkan kepada mereka bahwa yang main judi itu dia beli koin sekian. Kita kan nggak tahu itu WNA yang bawa kripto itu. Nah, Bali jen ngurusan kripto. Nah, iya kan ngalih pengupa jiwa 150.000 per hari aja. Dia harus bangun pagi, dia harus pulang malam. Ini kan bisa jadi uang real dari uang-uang yang nggak jelas alirannya kemana gitu loh. Makanya Mbok penuhi janji Mbok kepada Erwin membawakan 1 unit televisi ini untuk nanti Erwin pasang sebagai bagaimana Erwin mewakili jutaan ratusan ribu penontonmu mengatakan, Win Mbok lo ngangkan jadi Mbok lo jadi nak dini ya nih Mbok Niluh ngejuk nih, Mbok Niluh ajak nih. Jadi Erwin tahu, dan itu adalah menjadi nantinya standar dari bagaimana seorang wakil rakyat bekerja. Nah, nanti bukan tidak mungkin Erwin akan memiliki 4 TV seperti ini, 1 dari Raimandre, 1 dari Martejiwa, 1 dari Arya Wedekarne, dan juga bukan tidak mungkin nanti Ajus mengatakan kepada rekan-rekannya di DPRD provinsi, klaim lo nggak bertipi no, ayo kita sekarang kita buat 1 ruangan unit di mana nanti Ajus bukan tidak mungkin menjadi ketua DPRD provinsi Bali, dan dia akan mengawasi semua adik-adiknya. Paham nggak? Nggak ada yang bilang alasan begini begono, karena itu akan berada di 1 ruangan, dan Ajus tahu legasi saya selama 5 tahun sebelum nanti saya maju di DPR RI, sebelum saya nanti 10 tahun lagi maju di pemilihan gubernur Bali. Ini legasi saya, dan legasi itu adalah sebuah buku putih yang tidak bisa dinodai. Gitu loh. Saudara, so many solution gitu loh untuk Bali, dan kasino bukan salah satunya gitu loh. Ya nah, kan? Gitu loh. Ajus gimana Ajus? Silakan. Panjang banget jadi lupa yang awal-awal gimana kan gitu. Katanya tadi PJ gubernur untuk bangun kantor PD-nya sulit tuh, mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi gini, pertama yang namanya ITDC, saya mengutip tadi Tante Niluh ngomong, sebuah kawasan yang dikelola isinya hotel, mais dan lain-lain, kan gitu kan? Sebenarnya sama dengan konsep yang saya ingin usulkan itu. Ya, kasino itu kan sebuah kawasan yang nantinya dikelola, ada hotel, ada restoran, ada mais mungkin, tapi mungkin tambah tempat-tempat kasino. Kasino, cewek, prostitusi gitu. Itu kan saya nggak bahas prostitusi atau apapun itu kan, kita kan fokusnya kepada situ. Jadi menurut saya kenapa saya membandingkan ITDC dengan kasino? Karena menurut saya, ya saya mengutip tadi Tante Niluh ngomong, yaitu kita bisa kelola sebuah kawasan, di mana kawasan itu kawasan termiskin di Bali, gitu kan, yang memang nggak bisa ditanemin apa-apa, itu kan pendapatan masyarakatnya juga sangat kurang, sehingga bisa ada daya tarik ke daerah tersebut, gitu kan, untuk daerah tersebut bisa harapannya terbangun seperti ITDC sekarang, gitu loh. Ini terkait dengan ITDC dan kasino. Kenapa saya membandingkan 2 hal ini? Gitu kan. Yang kedua, saya tidak pernah mengharuskan masyarakat Bali untuk ikut berjudi, gitu kan. Tapi kalau seandainya itu ITDC dibuat
istilahnya ada kasinonya nih, kita ngebayangin ITDC ada kasinonya gitu kan. Kita udah punya pengalaman gimana caranya melokalisasi efek dari international budaya internasional, international culture. Kita udah bisa kok melokalisasi itu tanpa melukai adat Bali, tanpa melukai anak-anak kita atau apapun itu. Misalnya seperti yang Mbak Nila bilang tadi, kalau misalnya tidak ada yang boleh main judi, ujung-ujungnya kan kita yang main orang Bali, orang Indo, itu gimana nanti? Kan ini loh, sistemnya ITDC kan lebih terbuka, ya kan, karena isi hotel kan. Kalau kasino kan bisa lebih dibikin tertutup, bisa lebih dibikin terbatas, ya kan. Kasino itu beda dengan judi online, beda dengan judi-judi yang kita ngomong tajen, bahkan sebenarnya kita bisa mempromosikan adat-adat kita yang memang udah menjadi tradisi tadi, tajen dan lain-lain, ke mata internasional, gitu loh, dalam forum ini, dalam kawasan ini, sebagai Bali itu punya tajen loh seperti ini, beda sama Filipina, beda sama di Thailand, gitu kan. Nah maksud saya gini, ya, bahkan di Macau, di Filipina, Thailand pun ada cockfighting di situ, sehingga apa, budaya kita lebih dikenal di dunia, orang-orang akan lebih appreciate itu, gitu kan. Itu yang masalah budaya gitu ya. Nah kalau menurut saya ini kan saya setuju dengan apa yang disebutkan Tante Nilo, tidak ada satu solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pasti ada banyak solusinya, gitu kan. Saya kan di sini mengutarakan istilahnya isu sensitif, ya kan, yang saya rasa banyak manfaatnya daripada resikonya. Sekali lagi, yang namanya resiko-resiko, setiap solusi, setiap solusi dari sebuah permasalahan itu pasti ada efek sampingnya. Tapi bagaimana caranya kita mengontrol efek samping tersebut, gitu kan. Nah, di sini kalau kita ngomong masalah gaji DPR itu, anggaplah kita ngomong 50 juta kali 55, ya kan, itu 2,5 miliar per bulan, ya kan, 2,5 sampai 3 miliar per bulan kali 12, ya kan, 30 miliar kali 5 tahun, 150 miliar, itu masih jauh. Itu yang pertama, ya kan. Jadi dan menurut saya solusi dari Tante Nilo itu solusi menengah dan jangka panjang. Bukan berarti ini solusi yang satu tidak bisa disandingkan dengan solusi yang dua. Berarti itu menengah, belum bisa menyelesaikan masalah karena itu sistemik. Karena itu sistemik. Dan kenapa saya tidak memustahilkan kasino? Karena Bali sudah pernah dikecualikan di 2 undang-undang. Undang-undang pornografi dan undang-undang miras. Apakah pornografi bagian dari adat kita? Kalau kita ngomong seperti itu. Nah, itu gimana itu, Mbak? Ya kan? Bali kan sudah dikecualikan. Belum. Siap nih. Lanjut nih. Ya. Jadi bukan semata-mata judi itu bukan tetaksu Bali. Emang pornografi yang kita waktu itu ramai-ramai untuk yang dibikin itu. Emang waktu dulu yang kita ramai-ramai menolak itu segala macam. Emang pornografi itu bagian dari budaya kita? Kan tidak. Tapi ini kan jangan melihat dari sisi judulnya, gitu kan. Kita kan melihat dari sisi pariwisatanya, gitu. Gimana kita meminimalisir. Undang-undang pornografi itu apa sih? Apa isinya? Gini loh. Isinya undang-undang pornografi itu apa? Kenapa Bali dikecualikan? Ini karena kan memang waktu di luar daerah Bali itu kan. Kalau di Bali itu kan ada bikini dan lain-lain, itu menjadi salah satu istilah bilang, kita nggak mungkin melarang bule-bule atau masyarakat luar untuk istilahnya harus pakai baju di pantai segala macam dan lain-lain ya. NTB juga bisa, NTB juga ini kok. Nah, ya maksud saya gini, Tante, izin saya ngomong dulu ya Tante ya. Maksud saya ini sudah pernah, ini konteksnya ini Bali itu sudah pernah dikecualikan di 2 undang-undang yang cukup sensitif atas nama pariwisata. Itu dulu. Ini jangan melebar kemana-mana dulu, gitu kan? Atas nama pariwisatanya dulu. Oke. Nah, pornografi dan apa tadi? Miras. Miras itu kalau nggak salah ada di 5 provinsi. Ya, waktu saya ke Jakarta itu sulit sekali nyari bir itu loh. Di Bali gampang. Itu akhirnya kan banyak pabrik-pabrik minuman alkohol itu adanya di Bali, kan gitu ya. Itu terkaitan dengan aturan. Ya, ini kan
saya usulan itu kan bisa ditolak, bisa diterima gitu kan. Nah, masalah ini kan bukan hak saya untuk menolak atau menerima gitu. Saya hanya mewakili pribadi saya. Oh, coba dong mengusulkan ini, gitu kan. Tapi kan masyarakat yang menilai. Kalau ternyata masyarakat Bali, oh ternyata baik nih, lebih banyak baiknya daripada buruknya, itu kan bukan wewenang saya untuk melarang atau menyetujui atau menolak. Kan saya mengusulkan, gitu kan. Itu yang ingin saya tekankan. Apa namanya? Yang namanya solusi itu tidak ada solusi mutlak. Solusi itu selalu bergantung pada tadi apa? Desa, kala, patra. Tempat, waktu, dan keadaan. Nah, kebetulan saya bilang, mungkin tahun 90-an solusi kasino tuh mungkin nggak terpikirkan, bahkan tidak relevan. Tapi sekarang situasinya mendesak, waktunya juga singkat, dan tempatnya pun di tempat yang memang sudah punya ada tradisi tajen dan lain-lain gitu loh. Jadi menurut saya bukan berarti satu solusi itu lebih baik dari yang lainnya gitu kan. Saya ini apa namanya merasa punya tanggung jawab moral untuk mencari solusi. Dan solusi kasino ini baru salah satu dari yang saya tawarkan. Ya kan? Kalau dilihat berita, saya juga menyetujui adanya family office. Tapi kan itu opini saya, dan saya punya apa ya namanya? Punya kewajiban untuk mensosialisasikan apa yang menjadi solusi saya, usulan saya gitu. Ya kan? Mau itu ternyata usulan itu baik diterima masyarakat atau buruk diterima masyarakat, itu kan masyarakat yang punya penilaian gitu kan. Sama seperti di polling itu ternyata 52% itu dari berapa ribu votes? 10.000 kalau nggak salah. Ya, paling tidak 5.200 masyarakat Bali yang follow Jek Bali setuju kan gitu ya, bukan cuma saya sendiri. Ada yang tidak. Tapi kan ada yang tidak gitu kan. Ini kan namanya pro kontra tuh wajar gitu loh. Saya tadi ngomong masalah pungutan turis juga kan ngomongin segala macam. Semakin banyak solusi untuk menghadapi sebuah masalah itu semakin baik. Bukan berarti saya ngomong kasino tuh harus menjadi satu-satunya solusi. Saya tidak pernah ngomong kayak gitu. Bisa menjadi alternatif solusi. Ide salah satu gitu masukan. Makanya saya setuju juga apa yang dibilang Tante Nilo bahwa ini. Iya. Tapi ini kan ada solusi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu Mbak. Saya jadi kalau mendengar ada undang-undang pornografi dan miras dikecualikan atas nama pariwisata, ini perjudian apakah tidak mungkin dikecualikan juga gitu, Mbak? Masalah mungkin dan tidak memungkinkan itu kan dari ketok palunya DPR RI. Tapi kan sekarang kita kembali lagi cari statistiknya. Jangankan orang datang ke tempat judi atau ke kasino, dia beli koin dan lain sebagainya, terus pulang-pulang melalung, pulang berangkatnya bawa baju, bawa mobil, pulangnya telanjang gitulah bahasanya kan gitu kan. Ya kita baca aja statistik berapa angka bunuh diri dari masyarakat yang terjerat dengan judi online, pinjaman online. Itu saja kita tidak bisa mengelola. Online loh, bukan offline loh. Nah, apalagi sekarang kita disodorkan katanya mau meletakkannya di tempat yang terpencil, yang apa namanya, yang kering, yang ini. Terus bagaimana pengawasannya? Bisa nggak Nilo Jelantik naruh 100 CCTV di situ? Bukankah lebih gampang mengawasi yang offline daripada yang online? Exactly, that's what I'm saying. Tetap tidak bisa. Tidak bisa juga. Tetap tidak bisa karena begitu banyak solusi-solusi lain. Salah satunya adalah pejabatnya jangan korup. Nah, ini sulit. Pejabatnya kayak Ajus nih, Mbak Nilo akan minta Ajus bikin ajuslinggih.org dari baru bangun sampai mau bobo. Kalau bobo kan nggak mungkin direkam gitu kan, baru pulang kantor, agar masyarakat pemilihnya Ajus paham. Aduh, begini loh wakil rakyat saya bekerja banting tulang loh memperjuangkan saya, setiap hari memperjuangkan hak-hak saya. Nah, semua wakil rakyat seharusnya melakukan hal seperti itu karena dia hidupnya hanya cukup untuk makan, tidur, istirahat, gitu kan. Nah, kalau kita mau menjabat kan sudah kelar itu urusan-urusan tidak semua duniawi. Pejabat yang finansialnya seperti Mbak Nilo mungkin. Nah, kita tidak bicara urusan cukup secara finansial, tapi kita merasa cukup secara moral. Nasi satu kota ada yang 20.000 sekilo, ada yang 200.000 sekilo. Kalau berasnya itu yang bagaimana gitu kan. Sekarang tergantung kapan kita bisa mengatakan cukup. Nah, kalau Mbok hari ini bicara, kita kan
mewakili masyarakat yang berada di akar rumput, tidak mewakili pengusaha. Seorang politisi yang berbicara atas nama rakyat, bagian dari wong cilik, akan lain bahasanya dengan seorang politisi yang latar belakangnya pengusaha, ketua pengusaha, bisnismen. Ngomongnya udah angka. Kalau Mbok kan melihat daya rusaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan daya bangunnya, gitu loh. Seperti Mbak misalnya ditanyakan misalnya urusan bandara, Mbak akan tanya, memang Gidang jagang belayage mencelep ke tengah bandara, nggak mau belayag nih. Kalau dia tidak bayar sewa, bandara Ngurah Rai, gitu loh, nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini. Ya dia harus sewa sekian miliar setahun untuk bisa buka buka lapaknya kayak di warung misalnya. Jadi yang diperlukan masyarakat hari ini itu apa gitu loh. Nah kalau tadi Ajus mengatakan solusi yang Mbak Nilu sampaikan adalah solusi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendeknya ya kita akan tentukan di pilkada ini. Kita buatkan kontrak politik. Ajus dan ke-55 orang teman-temannya di DPRD akan membuatkan kontrak politik untuk orang-orang yang akan maju di pilkada nanti. Buatkan sayembaranya. Siapa yang bisa beresin sampah macet. Bukan hanya urusan saya akan pilih dia jadi gubernur atau jadi bupati, tapi kita bagaimana kita menunjukkan bahwa Nak Bali itu, anak-anak mudanya itu pinter-pinter loh, jago-jago loh. Kita punya ratusan ribu mahasiswa loh, yang mereka punya pemikiran-pemikiran mereka. Yang Ajus dulu is one of them. Arse juga is one of them. Semua juga pernah menjadi siswa, pernah menjadi mahasiswa, tapi karena sesuatu dan lain hal mereka tidak punya kesempatan ada di sana. Karena mereka bukan anaknya siapa, mereka bukan ponakannya siapa gitu loh. Nah hari inilah momentum itu kita gunakan untuk membuka kesempatan yang sebesar-besarnya. Pangseng pocol, meme bapane ngasukang. Setelah itu nggak kenal siapa, nggak dapat kerjaan di sini, nggak tahu siapa, nggak bisa berkarir di sini. Nanti anggota DPRD ini contohnya ya kita yang ambil yang paling dekat kan tanggal 1 pelantikan nih. Kalau DPRD provinsi sebelumnya ya tanggal 2 September. September ya. 2 September. Nah, cari anak-anak terbaik di setiap kampus, jadikan ini pendamping untuk in the future. Beli Ajus nanti maksimal 2 periode di sini, setelah itu beli Ajus mau ke pusat. Atau 1 periode di sini, setelah itu ke pusat. Hire anak-anak ini, gunakan cara Mbok nih gaji dan tunjangan Mbok nanti digunakan untuk meng-hire anak-anak itu. Untuk operasionalnya Nurul Jelantik sebagai DPD RI. Kita akan gunakan gaji dan tunjangan di luar staf ahli dan tenaga ahli dan juga administrasi yang jumlahnya 5 orang itu. Kita akan gunakan anggaran pribadi kita. Agar setiap kabupaten itu punya yang namanya lapor niluh. Kita sudah bangun itu, ada 1 di Buleleng. Nanti di Denpasar kita akan gunakan kantor di DPD RI, di Badung kita sudah ada. Nah, bagaimana kita memanusiakan manusia Bali itu sendiri? Pada saat kita bicara, kita melihat hati mereka. Bagaimana kita ngomong tentang kasino? Nih bapak, ini kan misalnya yang bapak misalnya, oh bagus itu idenya. Ngeleng meme nih, ngeleng kurna nih. Paham nggak? Coba sekarang di polling di perempuan, berapa persen yang setuju ada kasino? Jangan beli nanti suami saya nggak pulang-pulang. Habis itu nanti kalau sudah menang, ya kan kalau kalah, payuk mengkejang madep, ya kan? Nah kita ada 2,5 juta perempuan loh. Ya kita nggak boleh menafikan suara mereka gitu loh. Gimana kalau dibuat aturan WNI tidak boleh masuk gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap nggak bisa karena. Nggak bisa dia, nggak bisa buat gitu. Kenapa tidak bisa? Karena biaya untuk infrastruktur dari kasino tersebut itu jauh akan lebih berguna jika digunakan untuk hal-hal lainnya, misalnya memperbaiki pendidikan, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya manusia itu dari segi pendidikannya dulu. Itu gitu kan loh. investasinya swasta, Tante, sorry. Paham. Bukan dari ini. Ya makanya itu sekarang kan investasi swasta. Sekarang apakah kita bisa seperti Erwin tulis tuh di komen, apakah bisa memastikan itu dari zero dari collusion and nepotism, gitu kan? Ya tanpa adanya kasino pun masih ada korupsi. Nah makanya ya kan? jangan ada kasino, karena tambah ada kasino tambah parah. Itu nanti banyak yang baju kuning nanti di Bali gitu loh. Pajaknya itu maksud lo. Bukan hanya dari segi pajak saja. Sekarang daripada ngurusin kasino hari ini, mendingan WNA yang bikin beach club, bikin villa-villa yang jumlahnya ratusan unit di yang belum dibikin. Kemarin Mbak bicara dengan Sekda Karangasem, itu ada 1 daerah yang kemarin kita expose dan itu menjadi sangat viral, dan Sekdanya sendiri bilang sama Mbak Niluh, Mbak itu sawah Mbak. Lah itu sudah dijual miliar-miliaran tuh sama WNA-nya.
Kenapa wakil rakyatnya nggak urus itu? Bagaimana perdanya? Bagaimana peraturan daerahnya? Itu sudah sangat-sangat menghancurkan daerah-daerah yang apa namanya, yang ada di tanah kelahiran kita. Kenapa kita masih, ya ini sih sesuatu yang sebenarnya nggak usah dijadikan debat kusir ya, karena juga nggak akan terjadi kasino itu gitu kan, ya kan? Tapi kita per hari ini tuh kita sudah dipilih gitu loh, sudah dipilih. Apa sih yang sebelumnya kita lakukan untuk semeton kita ini, dan kita lanjutkan gitu loh. Ini bukan tentang tajen, ini bukan tentang apa namanya, tentang pornografi, ini bukan tentang miras, bukan. Ya, there is an alcohol but you drink responsibly. Kalau sudah mabuk, ngebut, meninggal di jalan, sediakan fasilitas transportasi untuk yang suka mabuk. Bebas mereka mau mabuk sampai oleng, batasin bagaimana. Terus juga untuk pornografi, batas apa pornografi yang pakai bikini di pantai, terus kita tetap ngatur ayah melis ke pantai. Ini two different things gitu loh. Kalau saya sih menangkap kasino itu akan ada menang dan kalah, akan ada yang merasa bangga dan akan ada yang merasa tersakiti. Masa depan akan ada yang hancur, akan ada yang merasa menang. Kalau dia begini, Mo. At the end of the day, everyone will lose. Yang menang itu siapa? Investornya. Yang menang itu siapa? Stakeholdernya. Kalau judi gitu tanpa ada kasino kan masih ada judi nih, tajan dan lain-lain. Prostitusi misalnya, kalau tanpa ada lokalisasi pun mekacaan di micet dan lain-lain tuh kan. Kalau saya pornografi yang katanya Bali itu dikecualikan, kan tidak ada di sana mengatur tentang prostitusi. Oh iya, prostitusi. Tidak ada. Prostitusi dimanapun dilarang itu selama di daerah NKRI kalau gitu. Saya jujur pribadi lebih setuju itu dilegalkan semuanya, Mbak. Karena saya setuju, tidak setuju judi, tidak setuju prostitusi, tidak setuju miras, tapi pertanyaan pemerintah bisa nggak meniadakan itu judi? Prostitusi, miras itu bisa nggak meniadakan? Gitu. Boleh saya tanggapi daripada dulu ya? Silakan. Biar nggak lupa, soalnya banyak banget yang harus ditanggapi. Yang pertama, judi offline itu sangat jauh lebih mudah untuk diawasi daripada judi online. Karena online ini tidak ada fisiknya, offline ini ada fisiknya. Jadi mohon maaf Tante, saya kurang setuju dengan pernyataan bahwa lebih susah mengawasi judi offline daripada judi online. Dimana judi online gitu kan, ini entry levelnya berapa tadi? Rp20.000. Tapi kalau judi offline kita bisa bikin beberapa 5-10 juta. Itu yang pertama ya kan? Jadi sehingga tidak ada masyarakat yang menengah bawah masuk ke dalam kasino. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah suaminya nggak pulang-pulang. Kan saya dari awal udah bilang, yang nyuruh masyarakat Bali ke kasino siapa? Itu loh. Masalah nggak pulang mungkin bukan ke kasino kali gitu loh. Saya nggak lihat ada relevansi di argumen itu, ya kan. Lalu sekarang gini, yang namanya kasino itu kan sebenarnya mengambil dari yang kaya untuk disebarkan ke yang lebih membutuhkan melalui pajak. Itulah fungsi pajak, kenapa yang lebih kaya itu dipajakkan lebih besar daripada yang lebih sulit, gitu kan. Dengan adanya pemasukan ini kan kita ngomong tadi iniin pendidikan bisa, tadi saya udah bahas juga mengenai pelestarian adat juga bisa, pengentasan sampah juga bisa, mau pembangunan infrastruktur juga bisa gitu. Sehingga di sini inilah yang saya maksud kenapa ini bisa menjadi solusi kan gitu kan. Tentu tergantung dari masyarakat kan gitu ya. Saya dari pun undang-undangnya tergantung masyarakat, karena itu waktu itu pun Bali itu berjuang loh, bukan semata-mata dikecualikan untuk dua undang-undang yang sebelumnya. Itu berjuang, masyarakat Bali itu sama-sama berjuang. Akhirnya anggota wakil-wakil rakyat itu mendengar aspirasinya gitu kan, sehingga Bali itu dikecualikan gitu loh. Jadi ini kan sebuah gagasan ya gitu. Baik tidaknya itu masyarakat yang menilai. Saya hanya di sini saya memang mewakili pengusaha, tapi saya ini menciptakan lapangan pekerjaan. UMKM itu adalah backbone dari ekonomi Indonesia. 99,9% jumlah perusahaan di Indonesia itu adalah UMKM.
Dan kalau kita ngomong, saya nggak tahu datanya berapa juta lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari UMKM, di mana itu mensupport akar rumput. Akar rumput itu kan butuh pekerjaan, gitu loh. Ekonomi ini kan berputar. Kita kan harus meningkatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu harus ada. Gitu. Gimana caranya kita sama-sama untung kan gitu kan? Baik dari sisi masyarakatnya untung, dari sisi pengusahanya untung. Nggak mungkin pengusahanya rugi, masyarakatnya untung. Nggak mungkin masyarakatnya rugi, pengusahanya untung. Itu kan akhirnya terjadi namanya imbalance, dan itu tidak menjadi long term. Makanya sekarang itu istilahnya di perusahaan-perusahaan, di UMKM itu sekarang lebih menerapkan stakeholder approach daripada shareholder approach, di mana kita harus sama-sama untung, di setiap stakeholdernya harus sama-sama untung. Kalau shareholder approach itu gimana caranya shareholder yang untung maksimal. Ini ilmu baru di perekonomian. Jadi nggak bisa saya seolah-olah saya terpisah dari akar rumput. Itu menurut saya pembahasannya agak kurang fair. Kenapa? Karena saya mempekerjakan akar rumput. Kalau saya ngomong waktu COVID-19, saya tidak merumahkan satupun pegawai saya. Saya bahkan harus ngambil hutang untuk tidak merumahkan pegawai saya. Itu tanggung jawab saya sebagai pengusaha. Berapa pegawainya, Bli? Saya kalau di di pabrik saya sendiri ada 30. Belum lagi saya ngomong saya menciptakan lapangan pekerjaan kalau Butterman itu satu store mungkin ada 20 orang. Saya sekarang udah ada 6 cabang. Saya di sini, saya ini sebagai pengusaha, saya punya moralitas. Bukan hanya menghidupi keluarga saya, tapi bagaimana pegawai-pegawai saya bisa juga hidup tanpa harus istilahnya luntang-lantung pada saat COVID. Jadi semua ini berkaitan, bukan berarti akar rumput against pengusaha gitu. Pengusaha butuh akar rumput butuh pengusaha gitu. Jangan elemen masyarakat tuh diadu. Justru bagaimana kita bisa bersinergi. Itu sih menurut saya. Mungkin beliau ada yang tanya. Ya, kalau Tian kembali tadi artinya boleh minta itu. Oh ya, siap. Daripada liar, artinya kita pemerintah itu nggak dapat pajak dari prostitusi yang berkeliaran di mana-mana, judi yang oknum-oknum mendapatkan duitnya itu banyak kan yang saya tahu. Apa tidak lebih baik dilegalkan aja, Bok? Ya, seperti Wayan Setiawan bilang itu tajam legal. Prostitusi legal gitu. Ya kan bisa langsung ajak duduk Pak Mangku Pastike. Pak Mangku Pastike kan bisa jelaskan kenapa itu tidak bisa. Udah nggak bisa katanya. Ya kan? Gitu loh. Nak Bali itu sing ruwet-ruwet keinginannya mereka. Nak Bali itu ingin pada saat dia nganterin tamunya, dia sudah susah payah nyari sertifikasi untuk jadi guide. Dia pasti akan mengadu ke lapor niluh pada saat ada WNA yang niluh di sana kasih presentasi kepada dalam tanda kutip katanya teman-temannya, sedangkan dia juga sedang nyaru jadi teman tapi sebenarnya dia guide. Sesederhana itu. Nah, Bali itu sesederhana bagaimana dia punya sawah, subaknya tidak dihalangi oleh pembangunan villa-villa yang menutup sawahnya. Nah, Bali itu seperti tadi matur suksema sayang sudah memperjuangkan UMKM anak-anakmu pada saat pandemi, karena Mbok sangat bisa merasakan sekali porak-porandanya kondisi di Bali, karena Bali kan memang sudah dalam tanda kutip ditakdirkan untuk memiliki jantungnya itu bagian dari jantungnya itu adalah pariwisata gitu kan, dan Erwin kan tahu satu-satunya orang yang memperjuangkan agar Ajus tetap bisa membuka korden tokonya, ya kan, itu Nilo Jelante. Mbak tidak akan misalnya mengkritisi ayahandanya Ajus di DPR RI, 9 anggota dewan tuh nggak pernah tak colek waktu itu. Tapi Mbak tidak akan segan-segan misalnya mengatakan kepada gubernur saat itu Pak Wayan Koster, satu periode dan Pak, ya kan? Efeknya sampai sekarang loh. Ya kan? ABK jadinya. Ya kan? Maksudnya, tapi di saat yang sama kalau beliau menerima itu dengan humble dan memahami bahwa setiap aliran darahnya itu adalah dari rakyat gitu loh, dia akan terbuka dan mengatakan, "Oke, I'm willing to fix my mistake. What's next?" Dengar, punya tim yang bagus, punya tim kerja yang bagus dan lain sebagainya. Jadi kita lakukan itu karena kita paham ada puluhan bahkan ratusan Ajus-Ajus yang lainnya yang menjaga agar periuk nasinya ratusan ribu dari Nak Bali ini tetap terjaga. Nah,
seperti Ajus menyatakan bahwa ada solusi opsi kasino gitu kan. Mbok sebagai ibu gitu kan, sebagai mboknya gitu kan, itu mengatakan tidak, udah satu kali, setelah itu Mbok akan alihkan, sayang, ya udah di sana biarnya DPR RI-nya megerengan ngurusin ini, yuk kita kesini yuk kita kesini yuk, dan waktunya sudah pasti tidak akan cukup gitu loh, karena begitu banyak yang ada di pemikiran Agus itu akan langsung bisa tereksekusi saat itu, ya kan gitu loh, dan di sanalah Agus akan punya kekuasaan, punya wewenang sebagai wakil rakyat, mewakili rakyat Bali gitu kan, dengan dapilnya. Di sana dia akan bisa pegang kepala bupatinya, tangan sekdanya gitu loh, karena he will see all that number gitu, you will see all that number, dan itu pembahasan sekian tahun, itu pembahasan dulu, pra pembahasan, belum lagi jeda dan lain sebagainya, kan istilah-istilah DPR RI gitu kan. Nah, sampai jalan kita bisa gerak, bisa terus gerak kenceng, dan di akhir hari gaji minimum yang layak, 2, status staf DW dan kontrak itu diperjuangkan. 3, bagaimana bagaimana sumber-sumber pemasukan masyarakat itu dilindungi. 4, bagaimana kita mengelola ribuan WNA yang ada di Bali, bahkan lebih, yang ngalih pengupa jiwa, yang entah pajaknya entah kemana karena dia pinjam nama, itu kebocorannya itu berapa. Terus 5, bagaimana yang tadi Mbok bilang itu, dari ruang lingkup terkecil, dari Kelian dulu deh, pengelolaan sampah satu sumber. Bagaimana nanti kita bekerja sama dengan BUMN menggunakan CSR mereka. Ada kuda saya umah di Bali. Oh, ada 1 juta umah. Oh ya, tolong BUMN A sampai Z mengeluarkan anggarannya untuk mengeluarkan misalnya kayak aturan di Perancis. Kita kan jangankan beli tempat sampah, Mbok untuk memilah, Mbok. Anak saya belum bayar sekolah, ini belum bayar uang ini, makanya kemarin uang AC jadi ribut seperti itu, karena it's important gitu loh. Nah, terus kalau sekarang merelevansikan antara sampah, menunggu undang-undang itu kelar, 5 tahun nggak kelar-kelar kita ngomong di sini. Nah, sambil jalan mereka, Mbok sudah bilang tidak, Ajus bilang iya, at the end of the day masyarakat mengatakan ada yang suka, ada yang tidak, at the end of the day the rules will decide. Tapi di saat yang sama kita bisa menggandeng, Ajus akan punya sekian puluh BUMN dengan misalnya ditemani oleh Ayanda, Pak, kita perlu 100 dong tempat sampah di misalnya di Desa Julak atau misalnya di Desa Bengkale gitu kan. Dia akan gedor teman-teman yang lain, kamu juga keluarkan dong 100 kali. Yang jani bobang 1 juta tempat sampah, 2 misalnya 1 plastik, 1 ini, terus yang organik sudah jelas itu sudah masuk ke dalam lubang-lubang biopori dan lain sebagainya. Itu masalah awal sudah kelar itu. Sanur itu akan kosong. Nah, sampah plastik, kertas dan botol itu 3 jenis sampah. Pengelolaannya, yang kertas bisa dibuatkan menjadi paper dan lain sebagainya. Terus yang botol, yang restoran-restoran, klub-klub itu yang punya sama botolnya bisa digunakan menjadi aksesoris, menjadi misalnya 1 set cangkir yang berbintang yang dinilai harganya 1.000 rupiah 1 pieces. Itu di Jakarta 40.000 loh 1 pieces dari bir bintang. Yang kita dengan modal mungkin berapa puluh juta kita bisa bikin pabriknya, gitu loh. Yang kalau dilakukan itu dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, mau nggak harus maju di PDRI gitu loh, ya kan? Jadi tanah misalnya sekarang PKB tuh relevan nggak dengan kebutuhan kita? Pusat Kebudayaan Bali tidak relevan kalau Mbak bilang. Sekarang progresnya di mana? Prosesnya sudah sampai di mana? Gitu loh. Lebih banyak orang yang mengkritisi, ya kan? Nah, itu aja sekarang jadikan misalnya bagi 3, misalnya ada berapa hektar PKB? Nggak tahu berapa. Anggaplah 90 hektar, anggap dah. 30 hektarnya untuk limbah plastik, 30 hektarnya limbah kertas, 30 hektarnya limbah yang lain. Atau bagi 4, termasuk juga limbah organik. Bagaimana nanti Gus Norma sebagai panglimanya Bersih-Bersih Bali membuat kelas-kelas, membuat ekoenzim dan lain sebagainya. Kita branding nanti Butterman misalnya misalnya for Butterman. Jadi nanti Butterman disuplai ekoenzimnya dan Butterman menjadi ambasador. Gila, wakil rakyat kita. Dari sampah dia bisa mengelola, dijadikan untuk tempat cuci piring dan disediakan butik-butiknya di sudut-sudut restonya Ajus. Itu sudah bisa dibagi dan kita hire secara profesional gitu loh.
Bila perlu buatkan aja perusahaan perumdanya gitu loh. Menurut Mbok PKB nggak usah dilanjutin. Lah sekarang progresnya di mana? Sudah habis berapa? Nggak tahu. Tapi masalahnya Gitu ini loh. masalah PKB ya. Sebelum saya bahas PKB, saya makasih Tante tadi sudah. Saya beberapa hal setuju ya, maksudnya mengenai lain-lainnya gitu. Memang masalah kasino dan lain itu menunggu undang-undang itu selesai ya kan. Itu prosesnya panjang gitu ya. Saya setuju, makasih, makanya akhirnya terbuka nih. Ini bukan masalah yes or no gitu kan. Ini kan perbedaan pandangan gitu. Saya justru malah dari lama saya ngomong ke teman-teman anak-anak muda, ngomong gini loh, kadang-kadang perdebatan itu it's okay to agree to disagree. Yang bisa mengajukan kan DPD. Jadi apa? Justru saya pengen minta tolong ke Tante Nilo juga, bersama bapak saya juga. Kalau bisa kan ini kan kemarin pajak kendaraan bermotor itu kan 70-30 dibagi kabupaten. Itu kan pendapatan utama dari Pemprov ya kan. Nah, sekarang mulai 2025 itu 60-40. Jadi APBD Pemprov itu akan berkurang cukup signifikan ya kan. Nah, harapannya untuk DPR RI dan DPD RI tentunya bisa memperjuangkan ini, bahwa PHR itu juga bisa di-share ke provinsi. Sehingga apa? Pemerataan ekonomi antar Badung, Gianyar itu bisa dibagi ke daerah-daerah yang kurang mampu. Karena apa? Kita ngomong sampah, tadi balik lagi ke sampah. Jembrana itu walaupun 32% itu tidak terkelola ya. 50%-an itu Jembrana tidak bisa mengelola. Jadi ini bukan masalah gini. Ini kan ada sampah existing, ada sampah yang dikelola 60-an persen, ada 30-an persen yang per tahunnya tidak terkelola. Gitu kan. Dan akan terus bertambah. Kita bukan masalah menghabiskan sampah yang 100%. Tapi gimana caranya itu lebih dari 100, harus bisa 150% bahkan, karena untuk habisin sampah yang existing kan. Untuk pendauran ulang, banyak sekali sampah yang sudah menumpuk itu tidak bisa didaur ulang karena kontaminannya terlalu banyak, harus dihilangkan. Untuk dihilangkan itu tentu punya namanya cost, dan cost itu harus dibiayakan dari mana kan gitu kan. Baik pendanaannya bisa banyak hal gitu loh, seperti yang tadi Tante Nilo bilang, seperti ajuan yang saya usulkan dan lain-lain. Ini gimana, saya bilang, gimana caranya kita rame-rame pemimpin-pemimpin atau politisi-politisi ini bisa sama-sama cari solusi gitu, bukan kayak solusi saya lebih baik daripada Anda, solusi Anda yang tidak baik, menurut saya ini yang benar. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Gitu kan. Biarlah masyarakat yang menentukan, nanti prosesnya tetap ada, sambilan berjalan gitu kan. Kita cari solusi-solusi lainnya, gimana caranya paling tidak memperlambat progres dari masalah yang mendesak ini. Gitu. Jadi, nah sekarang ngomong ke PKB. Gitu ya. Yang menjadi isu adalah itu pinjaman. Pinjaman, betul. Itu kan? Dananya pinjaman, Tante. Kalau kita stop gitu, nggak bisa berarti ya? Bukan, saya nggak tahu bisa atau nggak, ini kan saya nggak mau istilahnya menyimpulkan. Saya juga kurang setuju. Meskipun gubernurnya nanti beda pun nggak bisa di stop. Nah, saya nggak tahu. Yang jelas kan pinjaman itu kalau saya di bank biasanya kan orang minjemin, kolateralnya apa, peruntukannya apa kan gitu kan. Ini untuk pengembangan bisnis atau untuk modal kerja biasa gitu kan. Nah, ini saya nggak tahu dealnya gimana, kontraknya apakah itu harus dilanjutkan, itu loh. Kalau bisa diberhentikan, bagaimana efeknya terhadap keuangan Bali ini? Ini kan nggak tahu. Makanya ini tadi Tante Nilo bilang bahwa PKB itu tidak relevan untuk kita, tidak dibutuhkan. Itu sangat benar. Betul. Tidak ada urgensinya lah. Tidak ada urgensinya gitu. Nah, tapi gitu duit yang udah dipinjam ini dengan bunga yang ada, ini gimana kita bertanggung jawab? Itu loh yang menjadi isu. Tapi izin, Tante, saya harus matur. Oh ya, siap. Oke. Pokoknya intinya satu,
Kalau PKB mau dilanjutkan, itu dibuka saja. Permasalahannya di mana, sudah berapa uang yang dipakai dan ditransparankan. Bila perlu KPK undang ke sini. Siap. KPK. Ya, carikan kos-kosan satu gitu kan. KPK, BIN atau ya semualah institusi-institusi yang sayang sama Bali gitu kan. Ya. Dan kalaupun harus dilanjutkan, gunakan minimal sepertiganya untuk nanti menjadi showcase tempat bagaimana rakyat Bali mengelola sampahnya. Jadi Bali sudah mendunia, pengelolaan sampahnya pun bisa mendunia dan itu bisa menjadi tempat untuk negara-negara lain belajar. Bukan hanya kita saja yang ditempatkan di negara nomor sekian paling korup, nomor sekian paling begini, nomor sekian paling begini. Kayak Bali misalnya, bagaimana Bali yang menjadi daerah tujuan utama untuk orang healing, untuk menenangkan pikiran, sedangkan kita menjadi ranking 1 di tingkat di tingkat anak-anak kita yang melakukan suicide atau bunuh diri gitu loh. Ya kan? Jadi kita mengabdi nih kepada mereka, membayar pajak, terus pajaknya kita itu dibawa kemana, berapa kembalinya ke rakyat Bali. Nah itulah tugas-tugas DPR RI untuk memperjuangkan itu. Berapa sih sebenarnya rakyat Bali itu punya uang di situ. Makanya rame-rame orang minta, anak-anak Bali itu minta otsus kan, gitu kan. Nah gitu kan khusus. Ya, jadi ini tugasnya DPD RI juga untuk mengatakan kepada DPR RI-nya, you are not alone, kita barengin gitu kan. Dan mereka adalah calon-calon pemimpin, calon-calon masa depan Bali yang ibaratnya bicaranya ini kita tidak setuju, kita akan sampaikan tidak setuju. We don't let, kita nggak biarkan anak kita mengatakan apa yang diinginkannya dan langsung mengatakan itu salah, tapi kita bisa sampaikan ini loh menurutku gitu kan. Dan kenapa bisa jalan, kenapa tidak bisa jalan, karena kita sekarang akan sama-sama punya wewenang di situ gitu kan. Tugas kita lah yang memang 100% win ada nih pelayan rakyat, wakil rakyat, mewakili rakyat. Ya kan? Gunakanlah 100% 5 tahun itu. 5 tahun tuh. Kalau nggak gitu, kalau sudah benar-benar cukup dari legislatif, setelah 5 tahun bisa kok ke eksekutif. Bekalnya sudah cukup gitu loh. Tapi kalau nggak gitu mau 7 periode juga menjadi anggota dewan, tetap aja. Bahkan wakil rakyatnya bertanya-tanya kepada ininya kan. Wakil rakyat bertanya kepada rakyatnya, terus kita gimana gitu loh. Jadi intinya sayang sama rakyat, didasarkan rasa sayang sama rakyat, empati sama rakyat, dan demi kepentingan rakyat sepenuhnya. Di situ kita paham dah urgent atau tidak urgentnya sebuah rencana. Ya, Oke, Molo, terima kasih banyak Molo sudah menyempatkan Congratulations ya. Thank you. Jadi sekarang netizen bisa melihat, jadi meskipun mereka panas di media sosial, sekarang nggak ada panas-panas gitu. ya. Ya harus disampaikan. Pada intinya kan namanya opini itu sah-sah saja kan. Betul. Saya mungkin untuk menutup ya, kalau saya dari sisi saya sebagai anak muda, saya tidak mau istilahnya mengharamkan metode, tapi bagaimana kita mengontrol outputnya. Karena teknologi semakin berkembang, zaman semakin berkembang, tentu masalah-masalah baru membutuhkan solusi-solusi baru. Tidak ada yang abadi tanpa perubahan gitu maksudnya. Iya kan? Karena nggak mungkin kita menyelesaikan masalah baru dengan cara lama. Dan kasino gitu. Bukan salah satu, bukan satu-satunya solusi. Bukan satu-satunya, tapi ya kalau menurut saya salah satu. Kalau menurut Tante Niluh mungkin bukan salah satu. Nggak apa-apa, agree to disagree. Siap. Gitu. Oke, terima kasih Bliajes dan Mbak Niluh. Ya, nanti biarkanlah netizen menilai bagaimana nanti ke depannya solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang urgent di Bali. Siap. Tapi kita mendesak sih, itu pungutan wisatawan itu aja maksimalkan dulu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya cari solusi kayak yang pungutan lain wisatawan yang ke Bangli itu kan nggak relevan, kan nggak perlu pungutan 25.000 itu. Kan sudah 2 kali dibatalkan, nggak perlu. Orang beli kopi itu 40.000. Di mana namanya di beberapa coffee shop yang keren-keren itu di Kintamani, mereka kan sudah bayar PB satunya. Oh ya, betul. Untuk apa uang masuk itu, kemana ininya gitu kan? Dan tadi yang seperti Ajo sampaikan, jangan sampai masyarakat berbenturan dengan pemerintahnya gitu kan? Siap. Oke, terima kasih. Sayang Oyong lu, tolong nih serah terima. Kita serah terima ini. Jadi gini sebentar. Dihadiri oleh wakil rakyat tuh. Mbak Niluh mau naruh transparansi di podcast Cek Bali katanya ya. Ini laporan
gaji apa Mo? Laporan gaji kegiatan ya gitu Mo. Dan pelaporan transparansi dari Kegiatan dari anggaran-anggaran anggaran yang diterima oleh Mo Nilo di DPD akan ditayangkan nanti di sini gitu ya. Podcast. Ya, karena ada sekitar 4 miliar setahun. Buset. Yang bisa dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, sekitar 20 miliar. Itu di luar nanti dana-dana CSR yang bisa kita perjuangkan. Di luar nanti kita akan menodong-nodong wakil-wakil rakyat ini. Biasanya pokoknya setor 100.000 sebulan ya, masukkan ke satu wadah. Ya enggak, jadi semangat kita berjuang itu kan, jadi masyarakat akan sangat menghormati wakil rakyatnya. Sayang. Ya. Nyenyak, sing tunda nyoblos kan nyoblos ya. Jadi sebetulnya ini bukan duit isinya ya, ini TV. Ini TV untuk beli Erwin nanti menyampaikan transparansi di momen-momen berkala. Lapor niluh.org. Oke, siap. Sukses semua Mo Nilo. Sukses sama saya. Semoga ya. Ya, makasih ya Tante, makasih banyak. Sayangku, Sehat saya ya. Om Santi. Nanti istrinya tenang.